Masih dalam regresi linear, bagian dari analisis kuantitatif menggunakan stata. Kali ini adalah topik kedua, yaitu diagnostik. Data bisa di-download pada website tersebut. Dalam diagnostik ini, kita akan menguji beberapa hal, yaitu measurement error, specification error, multicollinearity, heteroscedasticity, endogeneity, dan non-normality. Untuk bagian pertama, kita akan menguji 3 hal dulu, yaitu measurement error, specification error, dan multicollinearity. Kali ini kita akan mencoba menggunakan perintah secara tertulis ya, komen untuk semua yang akan kita lakukan. Pertama, kita mengganti direktorinya atau folder yang aktif dengan cara mengetik change directory, kemudian alamatnya. Kemudian kita buka filenya, kita akan gunakan file auto ya, use, karena ini sudah berada di folder yang sedang aktif. Kita hanya cukup mengetikkan nama file depannya saja ya, auto, tidak perlu kita mengetikkan .a. Nah, ini sudah terbuka filenya. Misalkan data sudah siap, yang artinya kita sudah mengecek validitas data, kemudian apakah ada angka-angka yang aneh, kemudian deskripsi dan summary-nya sudah kita lihat, kita langsung regresi ya. Kita ketika regress MPG, length, dan weight, kita tekan enter, maka keluar hasilnya. Maka seperti kita pelajari, ini adalah diagnosis dari seluruh independent variabel, apakah berpengaruh terhadap dependent variabel, dan ternyata 66% variance dari dependent variable ini dijelaskan oleh independent variable di sini, length dan weight. Kita lihat di sini bahwa weight atau berat berpengaruh atau berhubungan secara signifikan dengan MPG atau minutes-nya, sedangkan length-nya tidak. Nah, langkah berikutnya setelah kita mendapatkan hasil seperti ini, kita akan melakukan diagnosis. Apa saja diagnosisnya? Nah, ini akan kita lakukan sekarang. Yang pertama adalah kita akan melihat apakah ada measurement error. Measurement error ini bisa terlihat dari variabel-variabel yang ada, nilainya apakah ada yang mencurigakan atau tidak. Sebenarnya ini kita sudah lakukan di awal, yaitu dengan melakukan summarize ya, tapi ini kita tambahkan perintah detail sehingga yang keluar lebih detail lagi nih ya, dari mulai hanya 3 ya, MPG, weight, dan length. Ini dari mulai persentilnya semua dimunculin, kemudian ada kurtosis, ada skewness, dan kalau ini nilainya nggak tinggi berarti tidak ada masalah. Datanya normal. Kalaupun data normal atau tidak, itu nanti kita bahas di diagnosis yang terakhir ya. Ini tidak ada angka yang aneh dari mulai 12 sampai 41 ya, kemudian weight-nya juga sama 1700, ini yang tertingginya 42, 43, 47, 48, dari mulai 75, 99, 99, jadi nggak ada masalah kelihatannya ya, tidak ada angka yang aneh. Ini diagnosis yang pertama ya untuk measurement error. Yang berikutnya adalah kita lihat plotnya ya. Plot yang pertama ini adalah residual versus predictor plot ya. Nah, ini perintahnya seperti ini, RVP plot. Weight ini untuk variabel weight-nya ya, kita lihat. Yilan ini kita akan melihat garis nolnya. Kita akan lihat. Nah, seperti hasilnya. Maka ini adalah weight-nya, dan kemudian ini adalah residual dari yang dari prediksinya. Kita lihat di sini angka-angkanya tidak ada yang terlalu jauh ya. Ini dari mulai 5, 15 yang terakhir, tapi ini masih belum terlalu tinggi ya. Jadi aman. Ini untuk weight-nya tidak ada angka yang sangat aneh. Kemudian kita bisa cek karena ini lawan weight, kemudian kita lawankan dengan yang length-nya. Oke, kita ketikkan di sini perintah untuk melihat length-nya sama. Ini tidak ada residual yang sangat mencolok besar sekali. Cara yang lain adalah dengan melihat Cook standard deviation ya. Ini dengan perintah seperti ini, predict Cook standard deviation-nya, kita akan melihat
cook standar deviasi dari masing-masing observasi kita simpan sebagai cook ya. Ini perintahnya seperti ini. Nah, kriteria dari cook standard deviation ini, bila cook standard deviation ini kurang dari 1 atau tidak lebih dari 1, maka tidak menjadi masalah. Maka kita lihat di sini ya, berapa yang angka yang 1. Perintahnya adalah kita akan browse yang variabel cooknya lebih dari 1. Kita enter. Ini ternyata tidak ada ya yang cook standard deviasinya lebih dari 1, berarti aman, tidak ada observasi yang sangat berbeda dengan yang lainnya. Nah, itu tadi adalah cara untuk mendiagnostik adakah measurement error. Yang berikutnya kita akan mendeteksi specification error, yaitu apakah ada omitted variable, apakah bentuk fungsional sudah tepat, dan beberapa hal yang lain. Kita lihat untuk tes yang pertama, omitted variable test. Ini dengan perintah stat of test, omitted variable test. Kita lihat di sini H0-nya adalah model has no omitted variable atau tidak ada omitted variable. Di sini probabilitasnya dari Ramsey test ini 0,14, jadi H0-nya tidak bisa kita reject, berarti kita asumsikan tidak ada omitted variable. Tes berikutnya adalah link test, ini untuk melihat fungsional formnya. Kita lihat di sini link test head square-nya tidak signifikan, artinya kemungkinan adanya hubungan square atau hubungan kuadratik ini tidak bisa kita tolak ya, ketidakadaan hubungannya, jadi ini aman ya. Kalau ini signifikan berarti mungkin ada fungsional form yang berbeda, bukan linear tapi ada hubungan kuadratik. Kita bisa juga melihat kemungkinan hubungan kuadratik ini melalui plot ya. Ini plot yang bisa kita lakukan, yaitu augmented komponen plus residual ya. Jadi ini dengan smoothing lowest, kita lihat seperti ini. Ini adalah hasil prediksinya, kemudian garis yang agak berkelak-kelak ini adalah smoothing lowestnya. Kita lihat tidak ada tren yang sangat berbeda ya. Misalkan apabila ada kuadrat, kita akan melihat hubungannya kuadratik seperti ini ya, akan melengkung seperti kuadratik seperti ini. Kita lihat ini masih ada di sekitar garis, berarti tidak ada hubungan kuadratik. Ini terhadap length ya, hubungan antara length dengan dependent variabelnya. Bagaimana dengan variabel yang satunya atau weight? Kita cek juga, ternyata sama. Ini ada sedikit indikasi hubungan kuadratik, tapi karena tidak begitu parah dan link test juga tidak menunjukkan tesnya tidak signifikan dengan tingkat signifikansi 5%, berarti kita anggap ini tidak menjadi masalah. Jadi simpulannya, specification-nya sudah cukup memadai. Bila hasilnya ternyata belum memadai, bisa kita remedi dengan cara, misalkan kalau omitted variable kita tambahkan variabel yang lain, misalkan fungsional formnya nggak tepat ya kita tambahkan hubungan kuadratik misalkan, dan lain sebagainya. Jadi kita telah melakukan 2 uji tadi ya, terhadap measurement error dan specification error. Yang ketiga adalah multicollinearity. Ini kita uji dengan cara melihat hubungan antar variabel yang terlibat dengan perintah correlate. Sebenarnya kita sudah pernah melakukan ini. Kita lihat di sini bahwa MPG ini berhubungan dengan weight 0,08, berarti semakin tinggi hubungannya ini ya, hubungannya negatif. Kemudian dengan length juga negatif. Nah, di sini ini sebenarnya ada masalah nih, karena ternyata weight dan length ini ada hubungan yang sangat erat 0,94. Kalau OLS sebenarnya kalau ini hubungannya 1 atau sangat dekat ke 1, ini menjadi masalah karena hubungannya akan merusak ini ya. Kalau 2 independen saling berhubungan, maka
multicollinearity akan mengakibatkan hasilnya yang tidak bisa kita gunakan. Nah, karena ini 0,94 ini agak mencurigakan ya kan ya. Jadi selanjutnya kita uji dengan uji yang lebih spesifik. Kita uji dengan stat VF atau variance inflation factor ya kan ya. Ini kita uji. Nah, di sini ada sebagian ahli yang berpendapat batasnya adalah 10 ya. Bila VF 10 ke atas, maka kita anggap ini terjadi multicollinearity yang menjadi masalah. Ada yang juga berpendapat hanya 4. Kalau kita anggap 10 adalah batasnya, berarti ini sudah mendekati batas tapi masih tidak masalah. Jadi variance inflation faktornya masih belum 10, berarti masih bisa kita gunakan. Demikian bagian pertama dari diagnostik test. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah buat kita semua.